pada video ini kita akan mempraktekkan suatu percakapan coaching. Untuk sesi 1 ini yaitu saya selaku coach yaitu Muhammad Isnani Ramadan dan selaku coachnya Ibu Nur Fitri Nianti. Baik, kita mulai, mari saksikan. Kita mulai, Bu, ya. Siap, Bapak. Hai Ibu Nur Fitri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Bagaimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga. Apa nih yang mau kita bicarakan pada kesempatan kali ini, Bu? Iya, Pak. Akhir-akhir ini saya sedang bingung menghadapi siswa-siswi di pelajaran seni budaya yang saya ajarkan, Pak. Kalau boleh tahu kebingungan dalam hal apa nih, Bu? Saya bingung menghadapi siswa-siswi yang malu-malu untuk tampil dalam suatu pertunjukan, Pak. Lebih spesifiknya, apa tanda-tanda yang Ibu lihat dari sikap anak malu-malu tersebut nih? Selama pembelajaran di kelas, siswa-siswi saya terlihat sangat aktif, Pak, kalau lagi belajar. Namun ketika diminta untuk tampil dalam suatu pertunjukan teater ataupun drama, siswa-siswi saya pada nggak mau, Pak. Oh, oke, baik. Apakah sebelumnya Ibu pernah mencari tahu nih apa kira-kira yang menyebabkan siswa-siswi Ibu tidak mau tampil dalam suatu pertunjukan atau drama? Begitu, Pak. Saya pernah coba untuk bertanya langsung kepada anak mengapa mereka tidak ingin tampil. Beberapa anak menjawab mereka tidak bisa. Ada juga beberapa anak yang bilang mereka malu untuk tampil. Baik. Apakah Ibu pernah mencari tahu alasannya mengapa mereka malu untuk tampil? Pernah, Pak. Saya mengamati bahwa anak-anak yang tidak bisa tampil dan malu untuk tampil ini terjadi mungkin saja karena mereka tidak siap. Mereka belum maksimal melakukan persiapan untuk suatu pertunjukan. Jadi sebenarnya hal seperti apa nih yang Ibu harapkan ada pada siswa-siswi Ibu? Ya, saya berharapnya siswa-siswi ini selain aktif di kelas saat mengikuti pembelajaran, mereka juga aktif dan mau ketika diminta untuk tampil dalam suatu pertunjukan. Nah, sekarang kita coba petakan kondisi anak-anak Ibu. Dari rentang 1 sampai 10, jika kita menganggap siswa-siswi Ibu yang berani tampil itu berada di rentang 10, bagaimana nih kondisi anak-anak Ibu hari ini? Saya melihat mereka beragam sih, Pak. Ada yang berada di step 5, ada yang masih di step 3 dan 4. Ya, begitulah, Pak, saat ini dalam pengamatan saya. Oke, masih ada di step 3, 4, dan 5 ya, Bu, ya. Menurut Ibu, sebaiknya siswa-siswi Ibu ini minimal ada di tahap berapa nih? Harapan saya tentunya ada di tahap 10, Pak. Ya. Tapi namanya juga proses perubahan. Saya menyadari bahwa semuanya tidak instan. Untuk sementara ini saya berharap ada di tahap 7 ataupun 8, Pak. Oke, baik. Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat anak-anak tersebut sampai di tahap 7 dan 8 itu? Sebenarnya itulah yang sedang saya pikirkan, Pak. Bagaimana cara saya untuk menumbuhkan keberanian dalam diri anak-anak untuk tampil dalam suatu pertunjukan. Oke, kalau dari pengalaman Ibu atau pengamatan Ibu, anak-anak itu apakah akan bisa lebih berani tampil? Menurut saya pasti bisa, Pak. Ya. Karena mereka adalah anak-anak yang aktif saat pembelajaran di kelas. Oke.
Berarti Ibu optimis ya anak-anak tersebut bisa berani tampil lah Bu ya. Kira-kira bagaimana cara Ibu membuat anak-anak tersebut bisa aktif belajar di kelas Bu? Iya, saya melihat anak-anak tersebut aktif di kelas karena mereka telah mempersiapkan diri sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Apakah cara itu bisa kita terapkan untuk meningkatkan keberanian anak untuk tampil dalam suatu pertunjukan? Sepertinya bisa, Pak. Saya harus mendampingi anak dan memastikan anak semaksimal dalam melakukan persiapan sebelum tampil, sehingga anak-anak lebih percaya diri. Bagus Bu. Untuk mendampingi anak-anak tersebut, bagaimana cara yang ingin Ibu terapkan? Apakah dengan mendampingi secara satu persatu atau dengan dampingi secara bersamaan? Sepertinya saya bisa melakukan kedua hal tersebut, Pak. Mendampingi mereka secara bersamaan dalam satu kelompok drama dan mendampingi mereka satu persatu berdasarkan peran mereka dalam sebuah pertunjukan, Pak. Melatih mereka secara berulang-ulang agar mereka merasa benar-benar siap. Oke, baik Bu. Melihat kondisi materi pembelajaran saat ini, kapan nih menurut Ibu waktu yang tepat untuk Ibu mulai melakukan pendampingan tersebut? Sepertinya dalam waktu dekat saya bisa mulai melakukan pendampingan secara bersamaan dalam satu kelompok drama. Ya. Mungkin dalam minggu ini. Ya. Untuk selanjutnya saya akan mulai melakukan pendampingan kepada mereka satu persatu. Baiklah, sepertinya waktu coaching untuk sesi ini sudah berakhir nih Bu. Sebelum kita tutup, apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil pembicaraan kita pada hari ini? Iya Pak, sepertinya saya sudah mulai mengerti dengan kondisi kebingungan yang saya hadapi ini. Saya telah menemukan cara untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan mendampingi siswa-siswi saya untuk melakukan persiapan secara lebih maksimal lagi, Pak. Nah, baik. Sampai jumpa sesi selanjutnya. Saya penasaran dengan cerita Ibu, bagaimana perkembangan yang telah akan Ibu laksanakan. Terima kasih banyak telah mau bercerita secara terbuka ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih juga saya kepada Bapak telah mendengarkan cerita saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi percakapan untuk sesi 1. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan percakapan sesi kedua, yang dimana sebagai coachnya yaitu Ibu Nur Fitri Rianti dan sebagai coachi yaitu saya Muhammad Isnaini Ramadan. Baik, kita mulai Bu, silahkan. Oke, hai Pak Rama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rama hari ini? Alhamdulillah baik nih Bu. Ibu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Apa nih yang mau kita bicarakan pada kesempatan kali ini? Iya Bu, akhir-akhir ini saya sedang bingung menghadapi siswa-siswi saya nih Bu. Kebingungan dalam hal apa nih kalau boleh tahu Pak? Saya bingung nih Bu menghadapi siswa-siswi saya yang tidak mau mengikuti jadwal piket memberi pakan ikan Bu. Untuk jurusan agribisnis perikanan, saya selaku ketua jurusannya telah menyusun jadwal piket untuk siswa-siswi memberikan pakan ikan. Namun jadwal piket ini saya susun untuk pagi dan sore Bu. Tetapi siswa-siswi saya ini ada yang tidak mau mengikuti jadwal piket tersebut Bu. Oke Pak, apakah sebelumnya Bapak pernah mencari tahu apa kira-kira yang menyebabkan siswa-siswi Bapak tidak mau ikut jadwal piket tersebut? Nah, begitulah Bu. Saya pernah coba untuk bertanya langsung
kepada anak-anak mengapa mereka tidak mau mengikuti jadwal piket tersebut. Beberapa anak menjawab mereka tidak bisa di hari yang telah ditetapkan. Oh, tidak mau mengikuti jadwalnya ya Pak? Ya, betul Bu. Sebenarnya hal seperti apa yang Bapak harapkan pada siswa-siswi tersebut? Ya, saya sebenarnya berharap siswa-siswi ini bisa berkolaborasi sih Bu untuk kegiatan budidaya perikanan ini. Mereka bisa saling bekerja sama dan saling mengingatkan untuk memberikan pakan ikan tepat waktu seperti itu Bu. Nah, sekarang kita coba untuk memetakan kondisi anak-anak Bapak dari step rentang penilaian 1 sampai 10. Jika kita menganggap siswa-siswi yang sesuai harapan Bapak ada dalam step 10, bagaimana kondisi anak-anak Bapak hari ini? Kalau saat ini saya melihat mereka beragam Bu. Ada yang di step 5, ada yang di step 3, ada juga yang di step 4. Ya, begitulah saat ini berdasarkan pengamatan saya. Oke, berarti masih ada di step 3, 4, dan 5 ya Pak? Iya Bu. Menurut Bapak, sebaiknya siswa-siswi Bapak ini minimal ada di tahap berapa? Ya, saya sih berharapnya ada di tahap 10 Bu. Tapi namanya juga proses perubahan kan. Saya menyadari bahwa semuanya tidak mungkin bisa secepat itu berubah. Untuk sementara ini ya saya berharapnya ada di tahap 7 atau 8 lah Bu. Baik Pak, menurut Bapak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat anak-anak tersebut sampai di tahap antara 7 dan 8 itu? Ya, sebenarnya ini saya bercerita mau inilah Bu, mau sedang memikirkan apa sih yang bisa saya lakukan, bagaimana caranya untuk menumbuhkan semangat anak-anak berkolaborasi dalam suatu kegiatan budidaya perikanan Bu. Dalam pengamatan Bapak, anak-anak itu apakah akan bisa lebih bertanggung jawab dengan jadwal piket yang Bapak berikan? Menurut saya bisa Bu, karena mereka ini adalah anak-anak yang kreatif dan semangat ketika diberikan tantangan untuk melakukan suatu proyek. Oke, berarti Bapak optimis sekali ya anak-anak tersebut bisa berubah. Kira-kira bagaimana cara Bapak membuat anak-anak bisa semangat dalam kegiatan proyek ini Pak? Ya, saya melihat anak-anak ini semangat dalam kegiatan proyek karena merasa mereka membutuhkan ilmunya dan secara langsung kegiatan tersebut Bu. Apakah cara itu bisa diterapkan untuk meningkatkan tanggung jawab anak-anak tersebut terhadap jadwal piket mereka Pak? Ya, sepertinya bisa Bu. Saya bisa membantu anak-anak untuk menyusun jadwal ulang sesuai dengan kesediaan mereka, dan mereka akan lebih bertanggung jawab dengan jadwal yang telah mereka tentukan sendiri. Oke, baik Bapak, melihat kondisi materi pembelajaran saat ini, bagaimana menurut Bapak waktu yang tepat menilai dengan cara bagian jadwal piket tadi? Sepertinya dalam waktu dekat bisa saya mulai nih Bu. Saya mulai menyusun menanyai terlebih dahulu anak-anak secara satu persatu siapa yang tidak bisa di hari ini gitu kan Bu kan. Baru nanti saya akan coba untuk melakukan penyusunan jadwal ulang secara bersama-sama dengan semua siswa. Baiklah Pak, sepertinya waktu coaching untuk sesi ini juga sudah berakhir. Saya rasa juga pemahaman Bapak lebih bisa nantinya seperti apa dalam penyusunan jadwal piket. Sebelum kita tutup, apakah yang Bapak harapkan itu dari hasil pembicaraan kita ini sudah dapat? Ya, sepertinya saya sudah
mendapatkan gambaran nih apa yang harus saya lakukan Bu ke depannya supaya kegiatan piket anak-anak saya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Oke, nah sampai kita dijumpa sesi selanjutnya ya Pak. Siap. Saya juga ingin tahu bagaimana sih secara perkembangan selanjutnya yang Bapak laksanakan. Dan terima kasih banyak Bapak telah mau bercerita dengan saya yang secara terbuka. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak juga Ibu telah mau mendengarkan cerita saya. Oke Bapak, kita jumpa lagi dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, demikianlah untuk percakapan sesi kedua, praktek atau percakapan terkait coaching yang dilakukan oleh selaku coachnya yaitu Ibu Nur Fitri Nianti dan sebagai coachi yaitu saya Muhammad Isnani Ramadan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.